warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Gresela Totong dari Universitas Andi Jema Palopo, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, semester 3 dengan NIM 1903612011035. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya Ibu Erniati Caronge SPD MSI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat tugas resume dalam bentuk video tentang materi BOP. Baiklah, saya akan masuk dalam materinya. Pertama, masalah pengertian BOP. Pengertian BOP sendiri di sini merupakan biaya produksi selain dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, BOP sendiri ini dapat dibebankan ke biaya produksi dengan cara langsung dan secara tidak langsung. Untuk penggolongan BOP sendiri ini ada 3 cara penggolongan. Yang pertama, penggolongan BOP berdasarkan sifatnya. Yang kedua, penggolongan BOP berdasarkan perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dan yang ketiga adalah penggolongan BOP menurut hubungannya dengan departemen. BOP menurut sifatnya itu yang pertama ada biaya bahan pembantu, kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung, ketiga ada tambahan gaji tenaga kerja langsung, yang keempat ada biaya produksi karena berlalunya waktu, yang kelima ada biaya produksi karena membutuhkan pengeluaran kas. Untuk penggolongan BOP menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume produk, ada biaya pabrik tetap, ada biaya pabrik variabel, dan untuk keperluan penentuan tarif biaya semi variabel itu dipecah 2 unsur, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya penggolongan biaya overhead pabrik itu menurut hubungannya dengan departemen. Yang pertama ada biaya overhead pabrik langsung dan biaya overhead pabrik tidak langsung. Untuk perlakuan akuntansinya sendiri ini, yang pertama untuk bahan pembantu. Untuk bahan pembantu di sini yang pertama ada transaksi yang terjadi. Nah, transaksi yang terjadi di sini adanya biasa pembelian, pemakaian, retur pembelian dan retur pemakaian. Selanjutnya bukti transaksi. Bukti transaksi untuk pembelian itu ada bukti masuk bahan yang dibuat dari bagian gudang bahan dan nota pembelian yang diterima dari supplier. Selanjutnya untuk pemakaian. Untuk pemakaian di sini, bukti pemakaian itu bahan dibuat itu dari gudang bahan. Nah, untuk retur pembeliannya itu dia bukti transaksi yang berupa bukti memo yang dibuat dari bagian pembelian. Nah, untuk retur produksinya, retur produksi itu bukti yang transaksi itu berupa bukti memo yang dibuat dari bagian produksi. Selanjutnya, akuntansi bahan pembantunya itu dia sama dengan akuntansi bahan baku. Kemudian metode pencatatan persyadannya itu dia menggunakan 2 metode, yaitu perfektual dan fisik. Selanjutnya untuk metode penilaiannya itu dia meliputi FIFO, LIFO, rata-rata bergerak dan identifikasi khusus. Selanjutnya perlakuan akuntansi untuk biaya tenaga kerja tidak langsung dan tambahan gaji tenaga kerja langsung. Nah, di sini akuntansi itu sama seperti dengan akuntansi tenaga kerja langsung dengan tarif per jamnya itu dan tarif per unit hasil produksi. Selanjutnya, untuk bukti transaksinya itu dia umum digunakan bagian personalia atau administrasi produk seperti kartu jam kerja dan daftar gaji. Untuk perlakuan akuntansi selanjutnya itu untuk biaya produksi karena berlalunya waktu. Nah, bukti transaksi ini dia berdasarkan bukti memorial yang ditetapkan terlebih dahulu atau dia menggunakan metode garis lurus. Dan selanjutnya untuk biaya produksinya itu dia diperoleh dari jurnal penyesuaian untuk membebankan biaya produksi karena berlalunya waktu ke rekening BOP. Selanjutnya perlakuan akuntansi untuk biaya produksi yang membutuhkan pengeluaran kas seperti bukti transaksi, di mana dia menggunakan bukti kas keluar yang dilampiri berbagai bukti pendukung pembayaran. Selanjutnya untuk biaya produksi yang diperoleh dari jurnal penyesuaian. Nah, untuk biaya produksi yang diperoleh dari jurnal penyesuaian sendiri sini, dia membutuhkan pembebanan biaya produksi yang membutuhkan pengeluaran kas ke rekening BOP. Kemudian untuk penentuan tarif BOP yang telah ditentukan di muka, pertama alasan pembebanannya itu yang pertama itu biaya dihitung itu tidak perlu menunggu sampai keseluruhan pesanan selesai. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan manajemen akan informasi biaya produk. Jadi
Ini jadi salah satu alasan pembebanan untuk tarif BOP yang telah ditentukan di muka itu untuk memenuhi kebutuhan manajemen akan informasi tentang biaya produk. Kemudian ada langkah-langkah penentuan dari tarif BOP. Yang pertama itu menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Kedua itu dia memilih dasar pembebanan biayanya itu kepada produk. Yang kemudian ketiga itu dia menghitung tarif biaya overhead pabrik. Untuk dasar alokasi atau pembebanan BOP sendiri ini ada 5 dasar alokasinya. Yang pertama itu ada satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan jam tenaga kerja langsung dan jam mesin. Mungkin itu saja dari resume saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kelemahan ada pada kita sendiri. Sekian dan terima kasih. Shalom.